Halo para pemirsa, ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Tiba Tanya Ibu dan Bunda bersama saya Ibu Rosti Malin Munte dan ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Selamat pagi Bunda. Pagi Bu Ros. Jadi Tiba adalah program bincang-bincang tanya jawab sehingga kita bisa saling berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan langsung ke YouTube-nya Komnas Perlindungan Anak melalui postingan Tiba di Komnas TV Anak dan Aris Merdeka Official #Tiba-Tiba Bertanya. Bunda Ima, tema apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang toileting. Toileting apa? Yaitu adalah kegiatan aktivitas di mana anak-anak ini untuk pipis, untuk pup gitu ya. Sekitar itu supaya kita betul-betul oh iya ternyata itu diajarkan ya. Ternyata itu nggak akan bisa dengan sendirinya aja gitu. Jadi karena begitu pentingnya aktivitas atau toileting ini untuk entah di rumah, entah sedang di perjalanan segala Bu Ros. Iya, pertanyaannya mungkin yang juga dipertanyakan oleh para bunda di rumah adalah pada usia berapa anak-anak mulai diajarkan tentang toileting ini? Iya, itu bagus banget pertanyaannya Bu Ros. Sepertinya sederhana ya, tapi mulai umur berapa ya gitu. Nah, sebetulnya pendidikan atau mengajarkan toileting ini nggak cuma untuk anak kebutuhan khusus ya. Juga untuk anak-anak yang normal pun, artinya bukan hanya untuk anak-anak kebutuhan khusus, itu betapa pentingnya diajarkan. Dan mulai dari berapa? Sebetulnya itu mulai dari ketika dia belum jalan, waktu anak diganti popok itu loh Bu. Kan anak kecil kalau pup atau pipis nangis saja kodenya gitu kan ya. Nah ketika si mamahnya ini mengganti pampers, nyebokin gitu ya, itu harusnya sudah ada ucapan dari orang tuanya bahwa oh pipis ya, oh ya gitu. Jadi anak sudah mengerti bahwa itu namanya pipis, bahwa itu namanya gitu ya. Itu seawal mungkin. Nah terutama dengan anak-anak kebutuhan khusus ini juga harus semakin banyak kata yang disampaikan tentang kosakata itu. Walaupun ketika anaknya masih umur hampir sampai 1 tahun gitu, atau mungkin lebih ya, ibunya belum ngeh nih Bu, belum tahu nih bahwa ini adalah sebetulnya kebutuhan khusus. Oh anakku autis, belum ketahuan kan umur itu ya, karena memang belum menunjukkan ciri khas misalnya, aduh dia belum bicara misalnya gitu ya. Nah kalau jadi kita tahu pada akhirnya bahwa anakku kebutuhan khusus ya, itu diajarkan ketika dia sudah mulai jalan itu Bu Ros. Karena mengajarkannya itu bertahap. Nah, jadi paling penting banget Bu Ros itu ditunjukkan toiletnya di mana. Kan di rumah itu kan ada tempat tidur, ada dapur, ada toilet, apalagi ada ruang makan, ruang cuci baju. Apa nih Bu Ros kira-kira? Teras. Artinya walaupun anak itu belum mengerti tentang kata-kata itu, tapi dimulai dari pernyataan oh ini anakku ini anakku sedang pipis apa segala macam, dan ditunjukkan bahwa toilet itu Iya, ini loh nak, kamu kalau atau mau pipis itu di sini, ini toilet gitu. Jadi kita menanamkan betul konsep bahwa oh aku kalau pipis nggak boleh di celana, aku kalau nggak boleh di celana juga, tapi di sini loh tempatnya. Loh pertanyaannya kan Bunda, sering kali kan orang-orang zaman ini kan modern ya, jadi tidak terlalu mau repot-repot. Banyak pampers bisa praktis bersih anaknya, kira-kira begitu. Gak itu kira-kira ya? nggak repot. Kira-kira bagaimana Bunda tentang itu? Iya, Bu Ros, kita tahu nggak sih, pada tahu nggak bahwa Indonesia ini penyumbang pampers kotor? Kan tidak salah nomor 3 atau nomor 5 ya, saya lupa. Tapi Indonesia itu betul-betul menempati urutan teratas membuang pampers terbanyak. Iya.
Ya itu udah ada survei bahwa wah Indonesia ini menempati posisi tinggi loh membuang pampers. Jadi sampah pampers dari Indonesia itu pokoknya saya lupa antara 3 dan 5 atau 5 gitu ya. Itu besar sekali. Jadi bukan hanya sekedar itu ya Bu. Betul bahwa gampang kan ya. Jadi praktis. Namun ini kalau untuk ibu-ibu yang jorok lah katakan gitu ya. Ini mengandung kebahayaan yang sangat tinggi yang jarang ganti gitu loh. Maksudnya anaknya sampai kan kita lihat ya anak kecil sampai bedol-bedol gitu kan, pupnya penuh, pipisnya penuh, itu sumber penyakit loh. Karena kan dia di situ aja. Istilahnya anak ini kan jadi duduk di toilet. Orang kan nggak sampai kebayang di situ. Bayangkan bahwa anak Anda itu dudukin berjam-jam, dudukin pipis. Ada virusnya, ada bakteri, ada segala macam kan masuk di dalam tubuhnya. Gitu. Saya pernah mengalami itu. Jadi waktu di Mbak Dokter anak kecil ya, batita, itu lumpuh dan ternyata karena virus dan segala macam dari mana? Dari yang tidak pampers yang tidak digantikan. Gitu ya. Jadi sebaiknya ini khusus untuk anak-anak ibu-ibu karena kita skupnya pada tentang autism. Tidak usah dipakein sekalipun malam. Karena apa? Karena kita menanamkan konsep ke dia bahwa pipis itu di toilet, itu di toilet. Ya. Dan cara mengajarkannya adalah 30 menit sekali, mau pipis atau tidak, mau atau tidak kita bawa. Karena untuk menanamkan konsep kepada anak, ini loh nak yang namanya toilet. Jadi teman-teman terapis, waktu menterapi anaknya, tolong please setiap 30 menit anakmu bawa ke toilet. Dan di situ ngomong jelas, sekarang pipis ya, yuk mau pipis kita ke toilet. Ini Bunda soal pembiasaan karena memang sangat penting untuk anak berkebutuhan khusus. Betul. Yap. Jadi kok tadi dikatakan disampaikan sekalipun malam gitu ya. Ya malam anak bangunin. Jadi Bu di asrama itu sampai 3 kali bangunin anak ya. Jadi mereka kan tidur jam 8, diajak ke toilet dulu. Malam sekitar jam 11 itu pastikan sekamar ada 2 gurunya jadi gantian ya. Itu antara jam 11-an diajak untuk pipis sekalipun tidak pipis. Kemudian antara jam 3 subuh itu orang biasanya anak-anak itu biasanya sudah kebelet pipis, dibawa lagi. Ya. Jadi kata orang Jawa ditatur itu dibawa ke kamar mandi. Ya, membiasakan. Dan ini sekaligus Bunda menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen. Bagaimana caranya mengajarkan? Rupanya mengajarkan itu bagaimana anak-anak supaya ke toilet. Rupanya pembiasaannya dibiasakan dan itu menjadi sesuatu yang rutin, tertanam di dalam pikirannya. Kalau 30 menit artinya begini, memang agak lucu juga. Pipis atau tidak pengen pipis dia tetap kita bawa gitu. Supaya dia juga tahu toiletnya Bu. Jadi bukan hanya tadi kan udah dan nggak pipis, kadang-kadang kita gitu ya tadi kan enggak ya udahlah nggak usah gitu. Jangan begitu karena bukan hanya sekedar supaya pipis tetapi mengenal toiletnya. Di mana ada jadi aku kalau mau pipis atau mau pup ke sana ya. Sama dengan kalau mau tidur kan di tempat tidur. Begitu. Jadi itu betul-betul ditanamkan sedini mungkin, jangan malas. Ya ini juga untuk teman-teman terapis. Lakukan itu terus-menerus. Ya jangan bosan. Namanya juga anak berkebutuhan khusus. Jadi penanganannya betul-betul khusus. Jadi para terapis atau para bunda yang ada di rumah kemungkinan kan menghadapi hal yang seperti ini. Sekarang kita tahu rupanya membiasakan itu sangat penting dan tidak boleh bosan. Ya jangan merasa tadi enggak berarti sekarang nggak perlu, nggak seperti itu. Tapi secara rutin dilakukan. Dan sebaliknya tadi udah pipis kok masuk sih pipis lagi 30 menit ini gitu kan. Masalahnya adalah bukan pipis lagi atau tidak, tapi kembali ya pembiasaan dan menanamkan konsep kepada dia bahwa pipis tidak di celana tetapi di toilet. Itu sebetulnya. Baik. Jadi kalau melihat soal waktu, berapa lamakah pembelajaran seperti ini supaya bisa berhasil kepada anak-anak yang Jadi khusus? umur berapa ya dia berhasil toilet sehingga tanpa disuruh pun akan ke toilet sendiri begitu ya? Saya tidak bisa menjawab dengan pas dengan tepat gitu karena tiap anak daya tangkapnya berbeda.
Ada anak yang cuman, oh aku ngajarin dia toileting cuman katakan 2 bulan 3 bulan dia ngerti loh gitu. Tapi ada juga yang bertahun-tahun. Karena apa? Daya tangkapnya. Karena kan anak-anak autis ini berbeda-beda ya. Ada yang betul-betul daya tangkapnya sangat cepat, kemudian tapi ada juga yang betul-betul daya ingatnya itu lamban sekali atau pendek gitu ya Bu. Jadi kita tidak usah berpikir berapa lama ya. Pokoknya kita ajarkan terus menerus. Saya punya konsep begini Bu. Ajarkan apa yang menjadi kewajiban kita semaksimal mungkin. Ya, selanjutnya Tuhan yang akan menyempurnakan. Jadi kita nggak usah, aduh berapa lama ya. Yang penting kita sudah mengajarkan dengan maksimal. Begitu, karena memang mengajarkan kepada anak autis kan memang tidak semudah mengajarkan dengan anak-anak umum kan ya. Iya, artinya para bunda di rumah ini tidak melulu kita bicara tentang teoritis, tetapi juga dengan satu keyakinan juga ditanamkan di diri kita bahwa segala upaya yang dilakukan untuk anak-anak kita juga harus dibarengi dengan doa ya, supaya Tuhan yang juga ikut menolong untuk membuat anak itu semakin cepat untuk mandiri lah dalam tanda petik ya. Saya juga terapkan kepada semua terapis-terapis di sekolah bahwa setiap mau melakukan apapun itu kita ngomong dulu, konsultasi dulu, lapor dulu kepada yang punya hidup gitu. Kayak mau terapi pun pasti kita adalah menu utamanya adalah doa dan percaya. Itu menjadi kekhasan sebetulnya Bu. Karena banyak hal yang kita juga yang kita pernah ulas beberapa lalu bahwa ini adalah sesuatu yang misteri yang kita nggak bisa tebak-tebak ya. Bunda, kalau misalnya anak-anak tadi sudah diajarkan sedemikian rupa, tetapi toh ada keterlanjuran, sudah sempat dia pipis atau Keperucut pup ya? gitu ya, diapakan? Bagaimana caranya ini? Jadi terlanjur bocor gitu ya Bu ya, keperucut ya gitu. Baik, ini pertanyaan juga yang bagus karena umumnya Bu, anak-anak itu kalau entah anak umum entah anak kebutuhan khusus gitu ya, kalau udah keperucutan pipis atau ngompol kan biasanya langsung mbaknya melakukan sesuatu, membersihkan, mengganti dan lain-lain. Nah sekarang kita tidak akan lakukan itu. Jadi ini ada dua hal ya. Jadi kalau ketika anak sudah ketahuan ternyata pipis di ngompol gitu ya. Nah jadi anak kita langsung nih, saya sebagai terapis gitu ya, kita sebut bahwa itu ngompol. Kosakata, oh ngompol, maka anak langsung dibawa ke kamar mandi ya untuk membersihkan area tadi pipis, entah pahanya, kakinya, segala ya, itu sampai bersih. Kemudian diajarkan pakai celananya. Diajarkan untuk pakai celananya, nggak dipakein ya. Anaknya masih kecil ya enggak apa-apa toh, kakinya masuk, satu kaki masuk, lalu hanya sampai paha aja gitu ya, ngangkatnya, kemudian ditarik kembali oleh dia sampai sempurna. Itu mengajarkannya. Jadi jangan dilayani tapi diajarkan. Kemudian setelah dia selesai pakai celananya, kasih kain pel untuk membersihkan yang tadi ngompol. Oh satu lagi sebelum itu, begitu udah itu ya, celananya yang basah dia harus siram ya, kemudian taruh di tempat kotor karena pas ngompol lagi. Kemudian tempat lantainya yang tadi dia ngompol suruh juga ngelap. Ini tidak menghukum, ini bukan hukuman, ini tidak menghukum tapi mengajarkan. Jadi dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi tadi ya. Demikian juga kalau misalnya anaknya tapi gitu ya kan, nggak pakai pampers nih. Nah juga diajarkan supaya celana yang masih ada nya tuh disemprot ya. Ini saya masih bicara anak kecil jadi hanya disemprot aja, kemudian ubinnya juga disemprot-semprot gitu. Tapi kalau anak yang udah lebih besar, katakan 7 tahun lah gitu ya, wah itu sungguh-sungguh membersihkan nya sampai ke kloset, celananya cuci, dan ubin-ubinnya ini sampai diguyur sampai ke lubang air yang di kamar mandi dan suruh nyikat. Gitu, suruh nyikat nya sampai betul-betul selesai. Sampai ini nggak ada nya, sampai kecuci, lalu kemudian tentu taruh di tempat kotor lagi karena ini kan belum betul-betul bersih. Kembali ini bukan hukuman. Ini tidak dihukum, tapi membuat dia mandiri. Dan yang kedua tadi yang membuang pup itu ya, dia akan kapok. Kembali bukan menghukum ya, tapi dia akan merasa aduh nggak enak bener deh, bau, suruh bersihin sampai ini kamar mandinya pun gitu ya. Jadi itu dia akan teringat.
Ya, anak tidak akan trauma, tidak akan takut karena toh kita tidak marahin, namanya juga sedang mendidik toh kita toh. Namun dia akan merasa kapok sendiri, nggak enak banget. Bu, dia betul-betul nggak mau nangis, tetap lakukan. Ya, toh jangan takut, nanti trauma, nanti tidak akan, karena kita kalimat yang kita sampaikan ini kalimat pendidikan. Sampai bersih, karena tadi kamu di celana, jadi harus bersih. Bau kan, nggak enak kan, makanya kalau di toilet bukan di celana. Ya, jadi jangan diambil kesimpulan bahwa kasihan dihukum, tidak. Kita di sini tidak lagi ada kata kasihan. Kalau sekarang kasihan, lalu umur sampai 10, hampir 12, 13, 14, di celana gimana? Ya kan, ini kan akan sangat menyusahkan orang banyak. Begitu ya. Satu lagi Bu Ros, jadi waktu kita pergi ke suatu tempat, mall misalnya ya Bu, nah kita pertama kali harus datang ke toilet untuk menunjukkan ini toilet. Jadi emang anak hafal, memang bukan itu tujuannya. Bukan untuk supaya dia hafal ke sana, bukan itu. Tapi tetap di benaknya, di pikirannya ini tetap tahu bahwa ada toilet. So, aku nggak akan pipis di celana. Aku nggak akan di celana. Ya tinggal nanti dia ngasih kodenya itu ya, setiap anak berbeda-beda kalau mau pipis mau Yang penting dia tahu bahwa di mana-mana di sini pun ternyata ada toilet, itu sebetulnya. Dan itu penting sekali. Jadi konsekuensi dari apa yang dia lakukan diajarkan tapi dengan bahasa yang positif. Iya, dan kalimat tidak pendidikan. Kalimat pendidikan dan tidak melakukan kekerasan apapun, sama sekali tidak. Cubit atau apapun jangan dilakukan gitu ya. Karena ini tidak karena ini apa ya Bu, sedang mendidik dan yang didik juga anak kebutuhan khusus pula gitu ya. Berbeda soal kalau misalnya anaknya itu sengaja ngeden gitu, karena ada itu Bu. Jadi ternyata masalah ini bisa disetting loh. Pipis juga. Jadi maka Bu, treadmill di tempat saya itu akhirnya akhir-akhir ini saya tidak pakai lagi gitu ya. Karena beberapa, nggak cuma 1-2 anak. Jadi karena dia nggak mau treadmill, udah pipis nih Bu. Itu dingedenin, jadi pipisnya itu sampai gerojok loh. Gitu, mungkin tidak banyak orang yang menemukan ini, tapi karena anak saya banyak ya Bu, dan bertahun-tahun akhirnya aku ini anak kalau tidak mau treadmill dia pipis sebanyak-banyaknya. Demikian juga dengan pup. Kalau dia marah banget ingin sesuatu, itu dia sampai ngeden pup. Bener-bener yang kayak pup banyak loh Bu, nggak cuma cepirit loh. Ini saya alami beberapa kali ketika saya mengajak anak-anak pergi keluar kota nan indah gitu ya Bu. Nah waktu itu beberapa kali kejadian itu ketika saya mbak anak-anak pulang kampung. Nah si anak ini tidak mau diajak balik ke Jakarta, karena kan di desa, di kampung, di rawasan sana itu sejuk indah gitu. Itu langsung sampai gitu berojot. Itu udah keperilaku ya. Nah demikian juga ibu-ibu yang terutama anaknya masih kecil-kecil ini, hati-hati, harus betul-betul diawasi dengan sungguh, karena anak kita tidak bisa membedakan mana makanan dan mana pup. Jadi acap kali kalau kita nggak waspada, anak makan kotorannya sendiri. Ya, saya yakin di rumah pun itu sangat sering kejadian. Ya, jadi kalau itu terjadi ya Bu, langsung anak minum norit atau kombantrin gitu ya untuk mencegah dan itu. Demikian juga para terapis kalau sedang ngajarin anak toileting itu sebaiknya minta bantu oleh temennya. Ini anak baru banget nih ya, supaya ini ada yang megangin tangan. Karena kalau tidak Bu, langsung tangannya ambil di toilet gitu. Jadi mengajarkan toileting pada anak-anak tidak semudah hanya supaya bisa pipis dan di toilet ya. Tapi supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak lazim, ya. Kalau minum pipisnya nggak pernah terjadi, tapi kalau makan pupnya itu sangat sering sekali. Satu hal juga, anak-anak ini cenderung, ya, ngopek anusnya untuk dilelet-leletin. Maka asrama di saya itu saya pasangin keramik temboknya supaya mudah dibersihkan. Nah hal-hal seperti itu, jadi ibu-ibu yang mengalami ini sabar dan terus menerus jeli, terus menerus.
PR kita masih ada di situ. Ya, jadi ibu-ibu jangan putus asa, jangan langsung mutung gitu ya kalau mengalami seperti itu. Jangan langsung depresi, aduh kok anakku makan kotoran ya segala macam, karena memang itu banyak sekali terjadi. Ya Bu, jadi ibu waspada dan jangan marahin anak kalau sedang terjadi itu karena dia tidak mengerti. Namun kita wajib didik ya, saya wanti-wanti lagi ya Bu. Rasa kesal bahwa, lah ini kan udah pipis kok malah ini lagi dileletin kemana-mana gitu ya. Jangan panik, jangan marah, jangan stres. Karena memang masih ada di fase itu, tapi kita didik terus-menerus. Begitu ada seperti ini ibu-ibu, langsung justru kita bangkit. Oh ternyata seperti ini, jadi aku harus bagaimana gitu. Jangan kemudian malah kitanya stres. Ya, karena masalah toileting ini sangat cukup krusial. Jadi tidak sekedar hanya mengajarkan pipis di toilet, tetapi bagaimana anak betul-betul tidak berperilaku aneh terhadap kotorannya. Gitu. Baik, mungkin akan ada yang tanya yang di netizen sana atau? Saya kira Bunda Ima untuk episode ini kita batasi sampai di sini, dan para bunda yang ada di rumah, topik kita memang hari ini agak berat ya mendengar seperti itu, tetapi itu kita harus lakukan sebagai tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Dan untuk episode ini kita akhiri, nanti kita lanjutkan dalam episode berikutnya. Oleh karena itu para bunda yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube, dalam komentar di sosial medianya Komnas TV.anak dan Aris Merdeka Official, hashtag tiba-tiba bertanya. Pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus ya. Mari kita dukung terus Tiba ya, tanya ibu dan bunda di YouTube channel Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Demikian untuk kali ini. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.